Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nur Fariska dengan NIM akhir 221. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma pemerintahan daerah terkait pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat tentang historis perjalanan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah penjelasan singkat tentang pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, dalam pelaksanaannya terjadilah pasang surut serta dinamika, mengingat kondisi politik kenegaraan saat itu belum stabil. Sejak tahun 1945 sampai akhir masa Orde Lama, pada tahun 1965, ketentuan tentang pemerintahan daerah mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan Indonesia. Berkaitan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dalam realisasi pelaksanaannya ditopang oleh berbagai sumber hukum yang sangat penting. Pertama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sejak 18 Agustus 1945. Khususnya pasal 18 beserta penjelasannya. Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Kelima, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Keseluruhan undang-undang serta penetapan presiden itu adalah merupakan realisasi dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya adalah sejarah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amandemen terhadap Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam tahap kedua yakni pada sidang tahunan MPR yang dilaksanakan dari tanggal 7 Agustus hingga 18 Agustus tahun 2000. Perubahan yang diterapkan pada Pasal 18 Undang-Undang 1945 tentang pemerintahan daerah melalui amandemen ini cukup signifikan. Semula Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang termasuk dalam bab 6 hanya terdiri dari satu pasal dengan satu ayat saja. Namun, setelah dilakukan amandemen, ditambahkan dua pasal baru dengan masing-masing ayat yang terhimpun di dalamnya. Setelah dilakukan amandemen, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pasal 18 yang berisi 7 ayat, pasal 18A dengan 2 ayat, serta pasal 18B yang juga menghimpun 2 ayat. Yang selanjutnya kita akan masuk ke pendapat paradigma pemerintahan daerah terkait pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah tentang otonomi daerah. Pasal 18 menegaskan prinsip otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, sesuai dengan prakarsa serta aspirasi masyarakat setempat. Ini berarti pemerintah daerah memiliki kebebasan yang relatif dalam mengambil keputusan dan merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Untuk selanjutnya adalah desentralisasi. Pasal 18 mendorong desentralisasi kekuasaan, yang berarti pembagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap masalah lokal. Desentralisasi ini bersifat ketatanegaraan, sedangkan dekonsentrasi hanya bersangkutan dengan penyelenggaraan administrasi negara karena bersifat kepegawaian. Selanjutnya adalah keseimbangan kekuasaan. Pasal 18 juga mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meskipun pemerintah daerah memiliki otonomi dalam mengatur urusan lokal. Pemerintah pusat
tetap memiliki peran dalam menetapkan kerangka hukum yang lebih luas, serta memberikan bantuan dan dukungan teknis kepada pemerintah daerah. Yang terakhir adalah partisipasi masyarakat. Salah satu aspek penting dari paradigma pemerintahan daerah dalam pasal 18 adalah penekanan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Ini mencerminkan prinsip demokrasi lokal di mana masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam menentukan arah pembangunan di daerahnya. Demikian penjelasan dari saya, mohon dimaafkan apabila ada salah kata dan salah penyampaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.